saya nunjukin surah 66 ayat 1 misalkan, nih aku tunjukin langsung tafsirnya itu begini, asbabun nuzulnya dari Imam Asy'uti itu begini. Setelah itu dibilang, wah itu palsu, kamu nih edit, kamu nih penistaan. Nah, kan baru afternya mereka ngomong gitu. Itulah perbedaannya. Naik lah. Putra Piliang. Yes, mantap. Ya, selamat malam, Botun. Halo Rati. Ya, kiamat Rati ternyata ya. Rati. Siapa Rati? Iya itu kiamat Rati aslinya. Pantas bahasnya lato-lato terus. Aslinya Rati. Iya. Terus tujuanmu apa ngomong kayak gitu? Tujuanmu ngomong gitu? Enggak ada tujuan sih. Cuma kaget aja. Ternyata cewek. Kira-kira Muhammad itu laki-laki normal atau tidak? Gimana? Muhammad itu laki-laki normal atau tidak? Ya normal lah. Kan sering bahas normal. Normal. Enggak, saya lihat Muhammad itu enggak normal kok. Muhammad itu suka sesama jenis. Ya kayak Rati berarti gitu. Kamu tahu nggak? Nah, kalau saya memang betul-betul laki-laki sejati, itu saya bisa buktikan. Jadi saya nggak pernah itu suka sama laki-laki atau sampai menyebut lidah laki-laki. Nah, Muhammad itu saya bilang laki-laki yang tidak normal. Jadi dia itu biseksual. Bisa buktiin nggak kalau laki-laki sejati? Nyambung lah berarti kalau Al-Hijr 6 itu ya. Karena semua pernyataan itu berdasar ya kan. Enggak, Rati. Lu bisa buktiin nggak kalau laki-laki? Gini. Kamu mau naik ke sini mau diskusi sama saya atau mau saya lempar supaya kamu bodoh selamanya? Nggak ngerti apa-apa tentang kaidahmu. Ya, kamu nggak usah masuk ke sini. Di sini tempat untuk belajar, di sini tempat untuk mencerdaskan. Kalau kamu rasa kamu nggak suka, kamu keluar aja, nggak usah masuk ke sini. Ngapain? Kelas Kiamat itu bukan orang seperti kamu. Bang Kiamat saya simpulkan, berarti naik bodoh pulang pintar bang ya? Enggak. Jadi, lu mau orang seperti kamu tuh otak-otak sampah tuh. Rati, lu kan buktiin. Ya, selamat. Ya, jadi biar yang mau tolol biarin tolol selamanya. Jadi dikabarkan dikasih berita baik tentang berita keselamatan kok justru begitu. Bang Kiamat kalau di rumah saya ada jargonnya bang, datang bodoh pulang pintar. Ya mereka itu udah kepanasan karena kaidahnya itu kayak sampah. Kaidahnya kayak sampah buatan dari manusia, ngaku-ngakunya dari Tuhan, kan bodoh gitu namanya. Itu pun masih belum sadar, makanya kepanasan sampai stres. Naik lagi dia. Ya, silakan Via, selamat malam. Ya malam. Saya mau bertanya boleh nggak? Ya, agamanya Islam ya. Boleh bertanya nggak? Iya, boleh bertanya. Ya, silakan. Itu kenapa Yesus itu pemain perempuan di belakang, padahal panggil Tuhan kan? Dengan Magdalena itu diusap-usapin kepala. Iya. Diusap-usapin gimana? Diurap-urapin. Terus menurutmu itu mainnya di mana? Mainnya itu gimana coba? Kan masa Tuhan diurap-urapin sama cewek kan? Ya kan? Cuma urapin terang. Iya, mainnya di mana? Coba gini. Saya supaya otakmu itu bersih. Kamu bisa buka surah Maryam ayat 19 nggak? Magdalena itu gimana? Ya, nanti sebelum saya jelaskan ke situ, kamu silakan baca Maryam ayat 19. Itu yang jawablah. Boleh bertanya nggak itu? Iya, di situ takut ketahuan di Tuhan situ, lemah.
Enggak ada. Kalau Muhammad itu main sama pembantu di kasurnya istrinya itu benar adanya. Itu surah 66 ayat 1. Kemudian Muhammad itu boleh kumpul kebo atau boleh main sama wanita yang bukan istrinya, itu memang betul surah 33 ayat 51. Jadi beda, Bro. Muhammad main sama anak menantunya itu surah 33 ayat 40. Ya, banyak hal. Muhammad KDRT, Muhammad mendukung KDRT dan seterusnya. Ya, jadi kalau Maria Magdalena itu adalah perempuan yang dia membasuh atau dia menghormati Yesus Kristus. Sekarang saya mau ini main di belakang itu maksudmu main yang gimana, nge-seks gitu? Kamar itu di rumah siapa dia diurapin? Coba jawab. Iya, sekarang saya bertanya begini simpel. Nggak, maksud kamu bilang Yesus itu main di mana? Iya kan yang punya rumah sedang lagi nggak ada di rumah dengan alasan doang gitu diurapin, itu kan nggak ada yang lihat diurapin, itu kan cuma pengakuan dia. Dia kan di kamar. Nah ini udah fitnah. Nggak, dasar fitnahanmu itu apa sih kok? Nggak, kok hatimu bisa sejelek itu? Kamu itu ajaran iblis mana sih? Coba kamu itu gini ya, kamu itu mengatakan Yesus itu adalah Isa, tetapi ternyata nabimu sendiri kamu fitnah. Aku nggak ada sama dia kan, ngomongin Yesus, ya kan? Dengan Magdalena diurapin di kamar sedang dicuci kakinya, itu cuci kaki kamar. Coba tunjukin saya ada diksi di kamar. Coba tunjukin saya ada diksi di kamar. Lu baca kita dia kita di rumah siapa? Iya, coba kamu tunjukkan dalilnya. Apa dia panggil perempuan itu, main sama orang itu yang punya rumah keluar kan? Itu begini ya. Saking nggak nyamannya karena nabinya dan ajaran itu ajaran selangkangan. Makanya ajaran Tuhan itu mau dipelintir. Coba Vias, kasih saya data Yesus itu main di kamar sama Maria Magdalena. Coba mana? Itu kan cuma pengakuan dia diurapin, setelah begituan dianya mana dia tuh ketahuan setelah itu ya perasaan dia mana bilang bulan puasa bulan suci tapi hatimu busuk kayak binatang. Lu tunjukin buktinya kalau ada jawaban. Memang agamamu, otakmu tuh sampas. Itu sedang nggak ada di rumah yang punya rumah. Setuju Bang Kiamat. Udah jangan monolog ya kalau nggak ada di atas. Kenapa kalian Islam itu kok stres sekarang? Makin stres ya, kaidahnya itu dibongkar. Sampai fitnah ke sana ke sini, memalukan. Kok ada ngomong begitu, tambah-tambahin. Itulah, coba kalau aku begitu. Langsung halal. Aku tunjukkan ada dalilnya aja pada kepanasan. Apalagi ngomong bebas begitu. Bodoh. Otak bodoh, bias. Gak berpendidikannya begitu. Iya, kasihan ya orang kalau nggak berpendidikan terus otaknya itu selangkangan. Ya silakan Islam Studio. Ada yang mau dicurhatkan? Mau dengar sirah-sirah kenabian Yesus, Bang? Belajar toh? Sirah-sirah? Yang tahu sih terus? Mau dengar aja, Bang? Ya, Yesus itu nabi, Yesus itu raja, imam besar. Jadi itu gelar kemanusiaannya. Iya. Yesus itu juga dikatakan utusan, Bapa yang mengutus firman-Nya. Itu betul. Tapi kemudian firman ini menambahkan yang pernah saya dengar, Bang, sebagian Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu apa etimologinya? Ngerti nggak? Enggak, Bang. Enggak, kan Tuhan itu etimologinya Tuhan itu dari bahasa Melayu. Yang nanti akar katanya adalah Tuhan. Jadi itu dari H.C. Huken ya, 1976. Nah, jadi kemudian Yesus itu dikatakan dalam Wahyu 19 ya, 19:16 itu dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, dari situlah muncul kata Tuhan. Nah, kalau di Muslim, di Quran itu seperti kata Rob. Rob itu artinya penguasa. Bisa nanti merujuk kepada Tuhan di atas segala Tuhan atau Tuhan, bisa nanti merujuk pada Tuhan. Tapi maknanya sama-sama penguasa. Itu. Berarti antara Tuhan dengan Isa itu sederajat, Bang? Oh, kalau Isa itu nanti ada kita bahas di Alkitab aja, bukan Isa. Jadi gini ya.
Menurutmu Tuhan itu bisa mati nggak? Tidak. Hmm? Tidak, Bang. Tidak. Iya. Ini coba lihat. Aku tunjukin ya. Hmm. 1 Korintus 6 ayat 14. Coba dibaca. Allah sudah membangkitkan Tuhan. Berarti Allah lah paling atas bang derajatnya dibandingkan Tuhan Yesus. Salah. Kamu kalau ngirani Allah SWT salah. Ini kalau dalam bahasa aslinya itu Theos. Nanti kalau bahasa Ibraninya Elohim. Dan kalau mau disamain, aku mau tunjukin satu ayat ini dulu. Jadi supaya nggak mikirnya itu Allah SWT ya, Allahnya Arab. Itu beda. Nih. Jadi beda. Tuhannya di Kristen, sesembahannya di Kristen sama di Islam itu beda. Ini 1 Tawarik 16 ayat 26. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi ini berfokusnya pada siapa? Pada Allah Israel. Jadi di luar Allah Israel itu dikatakan berhala. Makanya ketika tadi diartikan ini, jelas ini bukan Allah SWT. Ya. Berarti bang. Nah, Tuhan ini adalah gelar kemanusiaan dari Yesus Kristus. Ya. Itu. Tuhan ini maknanya penguasa. Jadi silakan kalau bingung diganti aja Tuhan itu dengan kata penguasa. Yesus Kristus adalah penguasa. Berkuasa atas apa? Misalkan berkuasa atas maut, dia bangkit di antara orang mati. Kemudian dia sebagai hakim. Nanti Yohanes 5 ayat 22. Dia juga penguasaannya itu diberikan nih oleh siapa? Oleh Bapa. Matius 28. Nih ya, aduh. Matius 28. Nih, Bang, kalau Yesus ada benar. Ini. Biar tahu satu-satu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kepenguasaan Yesus Kristus ini diberikan. Tetapi nanti hakikat dia sebagai Sang Firman, ya itu tidak. Ya dia berkuasa gitu. Makanya Alkitab ini berbicara, Yesus Kristus yang berbicara dalam Alkitab itu dengan dua gaya. Gaya keilahiannya dia, sekaligus gaya berbicara dia sebagai manusia Kristus. Manusia yang sejati. Juru penyelamat, Bang. Jadi sang penyelamat Yesus. Iya. Ya memang kan kehadirannya dia itu untuk memberikan jaminan keselamatan. Makanya kan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di sini dibedakan antara Bapa dengan Yesus Kristus itu dibedakan. Nih, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran, jadi ya dia menjamin atau dia memberikan ajaran yang benar. Dan hidup ini tentang keselamatan, hidup yang kekal, hidup setelah kematian. Di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Nah ini loh. Jadi Yesus mengatakan yang datang kepada Bapa. Jadi umat Kristen itu mencari Bapa, tetapi nggak bisa mencari Bapa kalau tidak melalui Sang Firman ini, itu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini adalah pengantara, adalah utusan Bapa mengutus Firman-Nya sebagai perantara ketika berdoa agar bisa sampai kepada Bapa. Ya sama seperti bro kalau sholawat gitu kan, Allahumma sholli ala Muhammad, berarti kan harus melalui Muhammad supaya sampai kepada Allah kan. Iya. Sama seperti bro kalau sholawat gitu kan, kalau tidak melalui aku supaya sampai kepada Allah kan. Pernah saya juga dengar ini, Bang. Antara Nasrani dengan Yahudi, apakah itu sama, Bang? Beda. Kalau Nasrani itu sekte sesat dalam kekristenan. Jadi itu nanti Arius ya, maksudnya ke Arius. Jadi dia menghierarkikan antara Bapa dengan Yesus. Gitu. Kamu tahu hierarki nggak? Maksudnya? Tahu hierarki? Jadi di kedudukannya. Ya. Kedudukannya. Jadi menganggap bahwa Yesus ini ada di bawah dari Bapa. Kalau Nasrani. Berarti Itu sudah di anatema gereja di konsili pertama. Nah itu sebetulnya kalau secara umum ya itu seperti pemikiran Muslim. Jadi kayak Allah dengan Muhammad. Jadi tidak disetarakan, tapi Muhammad itu lebih rendah dari Allah. Nah,
Tetapi nanti kalau lebih dikritisi, ini bisa dilihat bahwa Baginda pun setara dengan Allah. Maksudnya Tapi setara kalau dikritisi, secara apanya tuh bang? contoh, misalkan ada orang yang sedang sholat, Hmm. boleh nggak kira-kira ada yang memarahi ketika dipanggil gitu? Jadi contoh gini, ada riwayat, nanti aku tunjukkan ya. Jadi Abu Sa'id ini sedang sholat. Sholat itu apa sih menurut kamu relasi antara Abu Sa'id dengan siapa? Manusia dengan Tuhan. ya dengan Allah ya. Hmm. Nah kemudian Muhammad itu manggil Abu Sa'id. Nah terus Abu Sa'id nggak menggubris. Abu Sa'id tetap sholat, menyelesaikan sholatnya. Nah setelah sholat, Baginda ngomong sama Abu Sa'id, kenapa kamu tadi tidak menjawab panggilanku? Abu Sa'id menjawab, aku sedang sholat. Kemudian Baginda ngomong lagi, loh kenapa kamu nggak menjawab panggilanku? Aku tadi sedang sholat. Kemudian Baginda mengatakan gini, bukankah engkau sudah tahu gitu ya, bahwa seorang pun maksudnya nggak boleh menafikan apa yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun ketika sedang sholat. Nih aku bukain ya. Di sejarah kitab apa dulu bang? Ada di hadits. Lihat Aku bukain ya. Siapa yang meriwayatkan hadisnya bang? Ini nih di dalam Sunan Nasai. Kita cek aja ya 904. Oh di dalam hadis Sunan Nasai. Apakah itu termasuk hadis sahih atau hadis dhaif? Bro bisa cek di ensiklopedia hadits. Iya bang, kan sekarang misalnya di dalam Islam bang, toh di dalam Islam banyak itu yang tersebar hadis-hadis palsu. Ya, lihat yang hijau itu bro, lihat yang hijau tulisannya apa? Kelihatan nggak di atas kata iftitah? Mana? Ini sahih. Bro bisa cek pakai ensiklopedia hadits ini aplikasinya. Aplikasinya nih, ensiklopedia hadits. Ini dilindungi oleh Kementerian Agama. Jadi ya pasti terverifikasi ya oleh para ustadz ulama. Itu ini sahih, nanti bisa diklik sahih menurut siapa gitu bentar. Nah, Muhammad Nasruddin Al-Albani. Jadi dia sedang berarti secara universalnya atau intinya begini bang, bahwa Tuhan Yesus itu setara dengan Bapa, sedangkan Muhammad setara dengan Allah, begitu bang? Gini. Kalau keilahiannya, karena Yesus Kristus nanti di Kolosis 2 ya ayat 9 ya Bang Metatron ya, yang kepenuhan kealahan itu. Nah, karena dia kan sang firman. Betul. Jadi dia manusia Allah, manusia Kristus. Jadi kalau dikatakan apakah dia perlu dihierarkikan, jelas tidak. Karena keilahiannya dia setara dengan keilahian dari Bapa. Tetapi kalau kita melihat Yesus Kristus sebagai manusia ya ketika dia di dunia, makanya dia berdoa. Tentu di situ bisa dilihat apa relasi antara manusia Kristus dengan Bapa. Dan juga dia memberikan suri tauladan bagaimana ketika dia diterpa suatu cobaan gitu ya, misalkan dia mau disalib. Ya. Bagaimana ya bentuk kesetiaannya dia, bagaimana bentuk natur kemanusiaannya dia, misalkan takut sampai ini ya bilur-bilur darah itu yang keluar. Ya. Nah itu yang ditunjukkan dan ini bisa dibedakan tetapi tidak tercampur. Itu yang nanti namanya perikoresis antara keilahiannya dengan kemanusiaannya. Oh berarti Yesus itu diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia. Iya, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Semua jadi, manusia. Jadi kan begini bang, toh Yesus itu untuk menyelamatkan manusia. Tapi pada abad ke-6, kenapa umat Kristiani bang tidak memasuki bagian Jazirah Arab bagian tengah untuk menyelamatkan para penyembah berhala pada saat itu bang? Coba Bang Metatron ada nggak sih misionaris Kristen? Setahu aku ada, aku cuma lupa namanya. Ya kenapa masuk ke Arab? Ya di Jazirah Arab bagian tengah. Gak ada bro. Orang Kristen ada di sana, tapi aku patut curiga ya. Kegiatan orang-orang Kristen semenjak dari mulai ajaran Rasul itu murid-murid Yesus ya. Dalam bahasa Etiopianya adalah Hawari. Kalau jamak disebut sebagai Hawariun. Itu bukan bahasa Arab ya. Nah, Rasul-Rasul kami itu selalu melakukan ibadah
penyatuan dengan Kristus atau yang disebut dengan Ekaristi atau perjamuan kudus. Kita Ya. bisa lihat di mana di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 46. Nah, kenapa saya curiga nggak ada juga data-data bahwa ada orang-orang yang menyebarkan atau ada di tanah Arab ya? Karena pertama begini, kalau kamu mau perjamuan kudus, apa yang mesti kamu punya pertama? Pernah tahu nggak istilah perjamuan kudus dalam Kristen? Nggak. Jadi makan roti dan anggur. Karena roti itu adalah tubuh Kristus dan anggur itu adalah darah Kristus. Ya. Sebagai kita penyatuan ya terhadap Kristus. Karena dalam kitab suci kami memakan tubuh dan darah Kristus itu menyucikan dosa dan menyembuhkan dari segala penyakit, gitu ya. Nah, di Arab menurutmu ada bahan baku roti itu apa sih? Gandum kan? Menurutmu di Arab ada gandum nggak, bro? Di Mekah? Ada. Nggak ada. Nggak pernah ada sejarah di Mekah itu ada tanaman gandum. Bahkan zaitun aja nggak ada. Zaitun itu yang paling dekat ditemuin di Yordania. Ya. Apalagi anggur. Apalagi anggur. Makanya kalian di Islam minuman keras itu disebut sebagai kamer. Kamer itu artinya adalah ragi, bukan anggur, bukan wine atau oinos. Ya. Jadi menurut saya ini menurut pendapat pribadi saya, bro ya. Selain data-data orang Kristen tidak ada di situ, yang kedua bahan baku untuk perjamuan kudus nggak ada, nggak bisa, susah ditemukan. Oh, berarti harus ada perjamuan-perjamuan begitu untuk menyelamatkan suatu kaum, Bang. Iya. Oh, berarti pilih kasih, Bang. Kok pilih kasih? Iya, kan diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi di Jazirah Arab bagian tengah itu pada saat itu masa kejahiliaannya untuk masa-masa kehancurannya, penyembah berhala, penyembah batu, makanan. Tapi kenapa umat Kristen tidak masuk ke situ? Dikarenakan anggur dengan roti atas perjamuan, berarti pilih kasih di situ dalam penyelamatan umat. Ya itu pendapat pribadi saya, bro. Tadi saya bilang pendapat pribadi. Nah, di yang kedua, Rasul Yohanes kami punya murid Yesus ada namanya Yohanes. Yohanes itu punya murid namanya Irenaeus, ya. Irenaeus pernah menulis bahwa dia menulis gini, Arabia Haeresium Verax. Ya. Jadi dia tulis artinya itu gini. Arab adalah penghasil para bidat. Bidat itu bid'ah ya. Dia nulis seperti itu. Itu sesama kejahilian. Iya. Terus yang ketiga tadi selain itu pendapat saya ya. Nah, orang-orang Kristen sendiri masih ada sebetulnya di Mekah. Kalau kita lihat namanya siapa namanya Ubaidillah bin Jahas, kalau bro tahu, itu Kristen. Ya. Ubaidillah bin Jahas itu, Bang, kaum Quraisy. Dia punya berhala. Loh, terus dia mati? Islam. Mati Islam. Coba dapat dari mana kamu ceritanya? Iya, kalau memang ada ya begini, Bang. Kalau memang ada Ubaidillah di situ, kenapa dia tidak membenahi Arab atas itu begini, bro. Berarti Ubaidillah termasuk Ubaidillah bin Jahas ini punya adik, tahu nggak siapa namanya? Siapa? Zainab binti Jahas. Apa itu? Zainab, nggak tahu Zainab binti Jahas. Istri Rasul? Ya, istrinya Baginda. Adiknya dia ini dijadikan istri sama Baginda. Nah, istrinya si Ubaidillah ini juga dijadikan istri sama Baginda. Namanya adalah Siti Romlah. Siti Romlah. Kamu tahu nggak ceritanya? Nggak tahu ya? Nah, itu yang jadi orang Kristen ini di Arab ini ada banyak. Ada yang Kristen bidat. Contohnya siapa? Waroka bin Nawfal. Itu Kristen bidat. Kristen yang beda. Dia Kristen Nestorian. Kalau Kristen yang sama seperti sekarang ini contohnya siapa? Ubaidillah bin Jahas. Terus Utsman bin Khuwailid. Ya, Utsman bin Khuwailid. Itu aja yang aku tahu. Dua tokoh itu yang ada di Mekah. Tapi kalau tokoh lain yang di Mekah nggak ada. Saya belum pernah dengar. Tapi kalau tokoh Kristen yang membenahi Arab siapa, Bang? Tokoh Kristen yang membenahi Arab Mekah aku nggak tahu, belum pernah nemukan. Karena Arab itu zaman dulu tempatnya ini Saracen. Saracen itu perampok. Ya cocok, Bang. Gitu. Tadi pendapatku ya, bro ya. Mungkin kamu tanya sama teman-teman yang lain. Tadi pendapat pribadiku ya. Iya. Ini Bang Metatron ada yang komen tuh di bawah. Galatia 1 ayat 17 itu Rasul Paulus ke Arab ya? Ya itu Yordania. Arab zaman dulu Yordania, Nabatean. Ya, Yordania. Tanah Arab. Iya. Arab itu kan besar suku. Nggak usah kita lihat di situ ya. Kita lihat Kisah Para Rasul 2. Siapa orang-orang yang menjadi Kristen pertama kali? Coba lihat di situ. Di situ ada orang Arab. Siapa? Kiamat bisa baca nggak? Kejadian Kisah Para Rasul 2 ya.
Oh iya. Suku-suku apa yang Kalau jadi sebelah Kristen? Yang dibaptis waktu itu? Nah, itu baik lihat. Itu orang orang apa? Yahudi maupun penganut agama Yahudi, Hah? orang mereka dan orang Arab. Iya, udah jadi Kristen Kita, di zaman ini. pendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, tetapi perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Iya bang, orang Arab memang pertama yang masuk Kristen, tapi dia tidak membenahi bangsa Arab, Jazirah Arab bagian tengah yang terkenal perampoknya, kejahiliaannya. Iya. Tapi begini bro, menurut kamu dengan hadirnya Baginda itu memperbaiki Arab nggak? Iya. Iya. Apa? Memperbaiki gimana? Salah satu contoh tuh bang. Pada zaman kejahiliaan di bangsa Arab, Jazirah Arab bagian tengah pada saat itu, ya salah satu contohnya yang dimana perempuan-perempuan yang lahir pada saat itu langsung dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya karena dianggap sebagai pembawa malapetaka. Tetapi seiring berjalannya waktu lahirnya Baginda Muhammad SAW, di mana ya perempuan yang sangat dianggap pembawa malapetaka menjadi perempuan yang sangat dihormati di dalam Islam, begitu bang. Loh, kamu kira Khadijah itu nggak sejaman? Apa? Khadijah itu sepupu Muhammad. Zainab binti Jahas itu sepupu Muhammad juga. Kenapa kalau sepupu? Katamu kan wanita dibunuh begitu lahir. Nah, bagaimana bisa ada wanita-wanita di zaman itu? Apa? Kamu kan bilang kalau Muhammad bang, ini bang, dibunuh. Bedakan dengan wanita yang lahir oleh dengan kaum misalnya memang lahir dari bangsa yang anak dari orang kaya dengan orang yang miskin. Dia hanya menganggap bahwa perempuan itu hanya pembawa malapetaka ketika dia lahir bagi rakyat-rakyat yang miskin pada saat itu. Siapa yang dibunuh? Kan Khadijah termasuk wanita yang pedagang kaya, saudagar kaya. Terus? Itu. Terus yang kayak Zainab? Zainab Zainab dari adik Ubaidillah. Kan abang sendiri tadi yang jawab bahwa Zainab dari Ubaidillah itu adalah agama apa? Kristiani. Loh, Zainab kok Kristiani? Kamu gimana sih larinya? Siapa kakaknya? Ubaidillah ini baru Kristen pada saat dia sudah besar. Iya. Ini kan Zainab ini kan keluarga. Iya, kan dia dari saudagar kaya. Toh? Siapa saudagar kaya? Bapaknya Zainab. Iya. Di mana dapat kamu data saudagar kaya bapaknya Zainab? Bukan sejarah, Bang. Sejarah apa? Sejarahnya Zainab dengan Ubaidillah. Iya. Bapaknya ngapain? Bukan. Bapaknya ngapain? Pedagang apa? Terus karena dia pedagang dia nggak bunuh anaknya? Iya, karena dia cuma merasa cukup pada saat itu. Banyak orang miskin di situ. Itu juga ada perempuan-perempuannya. Yang miskin lagi siapa? Bilal. Bilal tuh miskin, budak. Ibunya ada tuh nggak dibunuh? Beda saman atau sama-saman? Lo Bilal tuh zamannya siapa bro? Menurutmu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu anak laki-laki bang. Lo ibunya ada? Ibunya orang kaya nggak? Aku tanya. Iya, lihat dulu sejarahnya. Bagaimana ibunya. Pada kan sama kejahiliaan. Pada zaman kerjaan masuk ke Baginda. Lihat dulu bagaimana kehidupan ibunya sebelum Bilal masuk menjadi budak. Iya, jadi seperti sekarang misalnya orang tua saya kaya. Apakah saya harus mengikut kaya setelah saya besar toh? Belum tentu. Narasimu mengatakan semua wanita harus dibunuh sebelum Islam datang itu nggak bertanggung jawab. Karena di luar Islam masih ada bagaimana jelas-jelas ada di sejarah. Sejarah apanya? Ya baca bang kayak Bang Kiamat tadi saya suruh buka ensiklopedia begini ya. Buka saja langsung baca toh. Iya, oke. Sekarang begini. Taruhlah perkataanmu benar. Kamu bilang sejarah. Emangnya Nabi Muhammad ada di sejarah, bro? Iya. Di mana? Tidak mungkin agama sebesar ini tidak ada dalam sejarah. Secara epistemologis ada. Di mana? Ya udah ini aku tanya Kiamat aja. Ada nggak sejarah Muhammad di luar Islam? Kiamat. Pernah baca nggak? Muhammad di luar Islam yang gimana nih maksudnya? Yang menceritakan bahwa ada tokoh juga Muhammad. Ada tokoh Muhammad lahir di Arab, lahir di Mekah, orang tuanya Aminah, di luar Islam, di luar hadis, sirah, dan Quran jelas ya, cuma kata-kata Muhammad cuma 2. Ada nggak di luar hadis dan sirah? Waduh,
Nggak ngerti aku. Barangkali mungkin. Makanya paling Tidak- ujung-ujungnya kalian tidak cuma mungkin, Michael Hart, tidak Michael Hart. nggak ada ya? Nggak ada Tidak, Bang, ya? tidak masuk akal secara epistemologis. Abang patah, tidak masuk akal ketika agama sebesar ini tidak ada masuk dalam sejarah. Ya kamu jawab dulu, jangan kamu jawabnya pakai itu. Tidak masuk akal agama Tahu sebesar ini. tahu epistemologi, Bang? Tahu epistemologi? Loh, kamu jangan ngajarin saya, bro. Ini saya cuma Iya, saya tanya dulu, tahu epistemologi. Langsung mengatakan tahu epistemologi, Bang. Iya, tabe Ji. Jelasin dulu. Apa itu epistemologi? Apa itu? Saya mau ke dasar-dasarnya dulu, Abang, karena Oh, ya, Abang ini anggaplah saya langsung mengatakan nggak tahu apakah apa-apa. Muhammad itu Gini, apakah Muhammad itu tidak ada tidak ada namanya di dalam keluar dari hadis atau apa. Begini, tidak mungkin agama yang sebesar ini Loh, yang jangan dibawa kamu oleh bilang Nabi tidak Muhammad itu mungkin. tidak ada. Kamu tadi yang bawa acara. Kan secara epistemologi. Buka sejarah. Tahu epistemologi, Kita ngomong sejarah. tahu epistemologi. Kita ngomong sejarah. Anggaplah aku nggak tahu epistemologi. Anggaplah Iya, aku di orang situ Abang bodoh, patah. kamu cerdas. Di situ Abang patah secara epistemologi, Bang. Toh secara akal, rasio, toh tidak mungkin ada agama yang sebesar ini sebesar ini tidak ada yang namanya di Muhammad di luar dari hadis dan Al-Qur'an. Ya udah, coba sebutkan bukunya apa yang nulis Bukan di Muhammad. ensiklopedia kayak Bang Kiamat lagi. Jangan suruh-suruh saya, Bang. Loh, Tidak, kamu nggak bisa itu jawaban saya. Tidak cari dulu bukunya, Ji. Cari dulu saya- bukunya. Baru ngomong. Bang, saya tidak keluarkan bicara seperti ini tanpa epistemologi. Abang dipatahkan dalam secara epistemologi. Tidak, secara epistemologi saja. Tidak mungkin ada agama sebesar ini tanpa ada perantaranya. Tidak mungkin ada manusia tanpa mungkin ada perantaranya. Bro, tidak mungkin ada agama sebesar ini. Lihat loh, Lia Eden aja. Di masa pertumbuhan Islam pertama sama Lia Eden, jauh lebih bertumbuh Lia Eden. Ajaran Lia Eden, tahu? Jadi Apa? kamu bilang, kamu tahu nggak ajaran Lia Eden? Enggak. Aduh, hidup tahun berapa kamu? Ya, udah, saya fokus memang lah. tolol di bagian umat Kristiani, Bang. Makanya saya mau belajar. Lia Eden itu penerus dari Nabi Muhammad, bro. Penerus dari Nabi Muhammad. Buka dulu Lia Eden. Ya. Bahkan seorang yang cerdas aja, seorang yang cerdas namanya Mardigu ya. Kalau kamu tahu tokoh namanya Mardigu, itu orang yang ikut membantu ajaran Lia Eden. Nah, Muhammad, orang cerdas mana dulu yang mau ikut ajaran Muhammad? Dan yang paling parah, tidak ada sejarah bahwa Nabi Muhammad itu pernah eksis di luar sejarah Islam. Kenapa boleh ada agamanya sebesar ini? Ya semuanya kena prank jawabannya. Itu aja jawaban paling mudah. Prank bagaimana? Apa landasan epistemologi sehingga dikatakan prank? Itu namanya prengullah. Namanya itu prengullah. Premulo bagaimana? Jelaskan premulo bagaimana? Tidak mungkin ada agama sebesar ini dikatakan sebagai prank. Makanya bro, aku tadi tuh tanya, apa hal positif apa yang disebarkan oleh Muhammad? Banyak. Kita lihat tidak mungkin sebesar agama begini, tidak ada hal positif, tidak mungkin ada agama terbentuk sebesar ini. Kamu tahu hal positif. Kamu tahu nggak kalau Islam itu disebarkan dengan perang? Dengan perang. Iya, perang, saya tahu perang. Tahu. Kira-kira kalau ibumu dijadikan tawanan perang terus disetubuhi oleh laki-laki lain, menurutmu ajaran yang baik atau tidak? Apa? Ketika ibumu dijadikan tawanan perang, setelah itu kalau di situ ada memang firmannya. Kan di secara budak tawanan ada memang firmannya itu. Berarti kamu membenarkan ketika ibumu dijadikan seperti itu? Iya, kalau untuk agama. Kalau untuk agama Islam, tapi kalau agama Kristen bagaimana? Yang ditanya Islam, bro. Jelaskan enggak lah. Iya, saya tahu Islam. Sekarang saya bisa karena ada ayatnya. Kan dia sebagai budak tawanan. Ada memang ayatnya. Tidak dengan cara seperti itu. Iya, bagaimana Pak Ale? Iya. Jadi coba kamu tahu ya tentang itu ya? Apa? Nih aku tunjukin ayatnya aja. Apa? Surah 424. An-Nisa 24. Jadi nanti kita bahas bagaimana Islam disebarkan. Jadi supaya bro tahu kenapa bisa menjadi sebesar ini. Nih. Apa? Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, betul? Kecuali hamba sahaya. Tahu tidak hamba sahaya? Hamba sahaya tahu tawanan perang. Ketika sudah menjadi tawanan perang, budak nanti merujuk pada pembantu. Makin lama. Tidak begitu, Bos. Dalam surah Al-Ma'arij buka. Oke, nanti saya bisa bahas ke situ. Itu materi debat saya. Tapi dalam surah Al-Ma'arij budak itu sebagai orang tawanan dalam perang. Bro, ini mau bicara secara Islam. Kita bahas ke situ. Iya, potong-potong.
ya kamu Dia perlu sendiri tahu yang dia sendiri yang berikan pertanyaan kepada saya. Ya jelas-jelas sudah ada jawabannya di situ. Iya. Jawabannya Tapi kan apa, bro? Kamu nggak menjawab apa-apa. Baca itu. yang Dan kamu diharamkan mikir kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya. Hamba saya itu apa? Budak tawanan perang dalam surah Al-Ma'arij. Kalau kita Oke. telah ayat ini juga ya, budak-budak Apa? itu nggak dikawin, Seperti dikatakan, abang sendirilah yang memberikan saya pertanyaan dan abang sendiri yang memperlihatkan saya jawabannya. Maksudnya gimana? Enggak, ini loh. Kamu tahu nggak sih kalau budak tawanan perang kayak Maria Kipti itu tawanan perang. Apa? Itu kan budak hadiah itu. Apa? Maria Kipti nggak tahu ya? Siapa? Nggak jelas suaranya. Maria Kiptia tahu nggak? Iya, siapa tahu nggak? Tawanan perang. Iya, tawanan perang siapa? Dari siapa? Jangan tanya. Saya sudah katakan tawanan perang. Kemana kau? Jangan. Kalau kita berbicara epistemologi, bang, sini saya ajari, Kalau kita berbicara epistemologi, tidak meluas. Abang tahu ilmu logika. Ada tiga mengenai ilmu logika. Tidak begitu. Abang sudah cacat dalam berpikir. Abang mau melebar serta berputar-putar. Kamu bilang saya cacat logika nggak apa-apa. Ayo diskusi. Maria Kiptia tahu nggak siapa? Saya tidak mau melebar. Saya mau dulu selesaikan satu masalah. Saya mau selesaikan suatu masalah, baru pindah ke masalah yang lain. Maria Kiptia tahu nggak siapa? Saya mau dulu selesaikan satu masalah itu tadi, baru pindah ke masalah lain. Jangan, cepat berpikir. Saya tidak mau melebar. Saya mau dulu selesaikan masalah saya. Orgil bersatu ini, bro. Saya mau masalah. Saya sendiri yang Islam di sini. Saya tidak takut. Saya berani bahwa saya tidak mau melebarkan masalah. Saya mau selesaikan satu masalah dulu, baru pindah ke masalah yang lain. Jangan, karena secara logika, secara epistemologis, kalau kita mau selesaikan suatu masalah sehingga suatu masalah itu belum selesai, baru ditambah suatu masalah lagi, dia akan berputar. Cepat berpikir. Fokus. Udah. Kamu nggak kenal. Kamu apa sih? Kamu kuliah nggak? Iya. Jurusan apa? Filsafat. Saya matematika. Udah lulus? Iya. Lanjut S2. Udah lulus. Sudah lanjut S2. Lanjut S2. Ya, saya lagi mau lanjut itu. Agustus ini. Ya, jadi semoga dipermudah. Ya, amin. Jadi gini ya. Jadi Maria Kipti adalah budak. Ya. Apa? Maria Kipti itu adalah budak hadiah dari Mesir. Nah, barangkali kalau kamu mau tahu referensinya, nanti dari ini nih. Kitab ini. Dari Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Nah, ini nanti ada tentang budak-budak ini ya, bentar ya. Iya. Ini nih, istri-istri. Nah, ini kan nggak ada istri, nggak ada Maria Kipti kan? Nggak ada, jadi nggak dikawinin tuh. Iya, memang enggak. Nah, ayat tadi kan menikahi. Nggak dikawinin, digauli doang. Ada. Kau sudah apa di? Ini. Masuk. Ada ya kamu baca ini. Sabar Ji. Jangan dulu bang. Jangan dulu lanjut bang Kemat. Bang Kemat jangan dulu. Lanjut bang. Itu Metatron. Tidak ini ada memang ayatnya bang. Begini bang dalam surah Al-Ma'arij. Kalau budak berapa kita buka? Itu, boleh? Buka surah Al-Ma'arij ayat Al-Ma'arij. Ayat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij ayat Al-Ma'arij. Oke, ntar. Loh kok nggak ketemu surat Al-Ma'arij ayat Al-Ma'arij? Ayat berapa, bro? Curiga ayat 40 nih. Tawa patahkan epistemologinya. Iya. Ayat berapa, bro? 54 sampai 05. 54 sampai? Kok mundur sampai 05? Iya, 54 sampai 05. Nggak saya pas sambil dia nyari nih. Waktu zaman awal-awal ini, zaman dulu udah ada lagu-lagu buat nyanyian. Udah. Lagu-lagu percintaan menurut lu ada gak? Lagu-lagu apa? Percintaan pada zaman dulu. Ada pasti. Ya dong. Sekarang gue mau tahu zaman Nabi Muhammad itu ada lagu-lagu percintaan gak ya?
Kok langsung Pastinya. nyambung di situ sih? Mau lebar lagi masalahnya. Kamu cari dulu Al-Ma'arij berapa, Bro? Jangan dikomenin dulu. Ini si Kang Hubal lagi Ya, ngomong sama saya. zaman Nabi Muhammad gitu doang. Kira-kira waktu di zaman Arab itu juga ada gak ya lagu-lagu percintaan? Ada dong. Pernah gak ya Nabi ketika hamba itu menyanyikan lagu tentang kesetiaan? Nah, itu. Kalau itu aku nggak berani jawab tuh. Karena dia Dan sendiri itu nggak setia. percintaan itu kan tentang kesetiaan pasangan kan biasanya. Mm-mm. Hubungannya nyanyian Gimana nih Al-Ma'arijnya, Bro? ayat 30. Ya. Al-Ma'arij ayat 30. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Terus? Itu mah budak, boleh disikat. Terus apa ini Iya. yang mau kamu tampilkan di ayat 30 ini? Apa tadi permasalahannya? Apa tadi pertanyaannya itu? Loh, kamu nanya saya kan cuma bilang di mana dia menikahi, Baginda menikahi budaknya. Tadi kan ayat yang tadi ditunjukin Anisa 24 itu Ada dalam sejarah. Di mana? Buta sejarah. Buta sejarah Bro, dengan saya. di mana? Buta sejarah. Jangan sosok mengajar Islam. Sedangkan kau cacat Kristiani. Dengar baik. Di mana Baginda Muhammad menikahi Maria Kiptia di mana? Apakah semua Di budak? mana? Apakah hanya satu orang Islam? Loh, di mana? Di mana? Di mana? Ketawa goblok. Ketawa. Saya jawab ya. Saya baru jawab ya. Orang di kala memang begitu. Ketawa. Dengar dulu. Ini Dengar dulu. fatwa 90455. Ini bukan fatwa sembarangan. Ini Wah, fatwa ini Islam Web ini sudah mendapatkan award nih. Iya. Baca Jadi dulu. di sini fatwa 90455. Ini dalam bahasa Iya, Indonesia. baca. Nah, ya, Apa tuh di sini tulisannya kiamat? dikatakan, Tulisannya kiamat. Maria Kiptia, budak perempuan Nabi Muhammad. Ini judulnya. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan, jawabannya langsung aja. Anda mengutip dengan benar apa yang kami sebutkan dalam fatwa bahwa Maria Kiptia bukanlah salah satu istri Nabi. Bukan. Baru? Ya. Oke. Ada lah. Nah, tetapi bentar. Di sini dikatakan Bedakan budak dengan istri. namun dia biasa melakukan hubungan apa kira-kira? Wah, hubungan tanpa intim. batas nih kayaknya. Kenapa? Bukan di sini bang. Hubungan Baginda. Wanita yang dimiliki dan dia Nggak melahirkan perempuan. Dengar. Kan tadi Baginda mereka yang sering satu melakukan dulu. hubungan toh? Tuh Bang Kemat? Buka di situ bang, buka di situ. Perbedaan antara budak dengan istri dalam Islam. Buka di situ. Dikawinin nggak? Dikawinin nggak? Buka di situ. Iya karena dalam ayat firman utusan dikawinin Allah nggak? ada memang afirmannya. Kenapa harus dikawini? Dikawinin Dia nggak? adalah budak peran yang Iya, dikawinin Gini, nggak? bro. Kamu kalau kurang literatur, kamu bilang saya ajarin. Ya, kamu udah pernah baca literatur ini nggak? Kau tidak pernah baca sejarah Islam, baca perbedaan antar baca antara perbedaan istri dengan daripada kamu. Kamu mesti sadar. Kenapa kamu Islam dari kecil pun saya jamin saya lebih paham Islam daripada kamu. Bang Kemat, kalau memang Anda tahu Islam daripada saya. Sekarang gini. Bang Kemat, kalau memang Anda tahu Islam daripada saya, kenapa Bang Kemat tidak tahu bedakan antara budak dengan istri? Kalau memang Anda Islam daripada saya. Dikawinin Budak nggak itu pembantu. Kamu mau saya kasih tahu dalilnya kalau budak itu pembantu? Ya, apa perbedaan budak dengan istri? Kenapa memang kalau disetubui? Kalau memang Anda lebih Islam daripada saya. Goblok. Kalian semua ini Kristen goblok. Mau sosokan lebih Islam daripada kami. Anda bilang goblok. Sekarang bukan Mau mengerti Islam daripada kami. Banyak tuh perbedaan antara Islam dengan budak. Kenapa harus bisa ditubui budak? Baca sejarahnya. Ada sejarahnya. Mau soal lebih Islam daripada kami. Baca sejarahnya. Jadi macam lebih tahu aja. Kamu itu kalau baca nggak tahu, sejarahnya. kamu tanya biar Baca dijelasin. sejarahnya Islam. Baca sejarahnya Islam. Nabi nggak nikah, Baca sejarah. Bang Metatron, tahu sejarah antara perbedaan istri dengan budak? Kenapa bisa disebut? Kamu baca. Kalian semua ini masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ikut saya weh. Kamu waras nggak, bro? Waras. Ikut saya. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Kamu utusan tahu Allah. nggak, bro? Surat 66 ayat 1.
Nah, Tahu nggak? Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad. Ikut saya Iya, sekarang. ya Kalau nggak apa-apa kamu bilang gitu kalau menunjukkan mau kamu sok nggak jadi tahu. Islam Kamu tahu daripada nggak saya, kalau saya ikuti itu saya. begitu jijik Tidak Tuhan dengan selain agama Allah dan Islam? Muhammad adalah utusan Allah. Tahu nggak? Tidak Tuhan Jangan selain nangis, Allah dan oi. Muhammad adalah utusan Allah. Iya, nggak apa-apa. Islam Kamu tahu daripada nggak? saya, ikuti Surah saya. 66 ayat Tiada 1. Tuhan selain Allah dan Muhammad Kamu adalah cek utusan asbabun Allah. nuzulnya. Cabul, Kamu ini oi, kita Masuk nggak Islam jelas daripada yang saya. Masuk Islam daripada kamu aja yang jadi cabul. aja, nggak jelas. Udah tuli telinganya. Masa saya disuruh nyemplung ke sumur ngikutin dia? Logik nggak, diskusi nggak jelas, tiba-tiba nyuruh syahadat. Kacau. Mumatnya ini. Masuk neraka kok ngajak-ngajak. Ya, Andi, selamat malam. Ya, selamat malam, Bos. Ya. Selamat malam, Pak. Ya, agamanya apa, Bro Andi? Saya agama Kristen. Oh, agama Kristen. Oke. Ada yang mau disampaikan? Ini sama bertanya, tapi kenapa ketawa duluan? Enggak, kira tadi Muslim. Oh, makanya saya bilang ini, kalau sebelum orang bertanya, jangan ketawa dulu. Loh, tadi dikira Muslim. Bro kan namanya Andi. Biasanya namanya Andi itu kebanyakan Muslim. Emang Muslim saja yang nama Andi? Ya udahlah. Ya, skip aja, udah, skip. Andi Ruloh biasanya namanya Muslimnya. Enggak jelas, nih orang belum bertanya sudah ketawa. Ya udahlah, to the point aja, maunya apa sih? Turun ya. Kok ngakunya Kristen tapi kok ngamukan, gimana sih ini? Paul. Belum kelihatan. Ya, Paul. Tumben nih naik Paul nih. Biasanya jangan dia katanya. Kepencet ini aku rasain. Paling turun. Paul. Selamat malam. Malam. Iya. Agamanya apa? Oten. Kan? Ya salah penyembah batu lah ini mah pasti. Oten, orang Banten. Orang Banten. Ditanya agamanya orang Banten. Umat ini orang. Islam lah. Oh iya. Bro, percaya batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Maksudnya dalam segi apa? Kalau dicium, disentuh. Ya itu kan mujizat Allah. Mujizat. Kamu tahu nggak batu Hajar Aswad itu dulu dibuat tidur oleh kakeknya Baginda? Ya terus masalahnya kenapa kalau dibuat pada tidur? Terus bapaknya Baginda itu masuk neraka karena dia pagan. Yang mengatakan Baginda sendiri supaya orang-orang pagan itu mengikuti Islam. Artinya ketika kamu mencium batu yang mana itu adalah tradisi pagan, artinya secara langsung kalau di Kristen tai sapi bisa menghapus dosa. Dikatakan lari ke sana kemari kamu. Iya, artinya menurut Muhammad umat pengikutnya itu masuk neraka. Kristen bener nggak bisa menghapus dosa? Udah kamu bahas tai sapi. Sekarang aku tanya, ada tai sapi kita bagi dua mau nggak, Paul? Ya, lu orang Kristen lah, bagi-bagi teman-teman Iya, lu. kamu mau nggak? Kita bagi dua. Ya lu kan lu umat Kristen, bro. Iya, mau apa enggak? Mau atau enggak? Ya gua nggak mau lah. Ya udah, makan semua. Diambil semua. Pelit loh. Makan sana sendiri. Ya lu ngapain juga bagi buat lu aja. Kamu nggak mau tadi. Ya buat lu aja. Udah selesai. Lu kalau mau dosa lu terhapus ya udah lu ambil tai sapi. Itu mainan zaman kapan, bro? Pertanyaan kok begitu mulu. Ya, lu nanya itu mulu lagi dosa. Nanya itu mulu. Apa? Orang saya tiap hari berubah-berubah kok. Enggak, lu tiap hari ini mulu ah. Gua nyaksiin terus kok. Udah kita bahas Nabi Muhammad puasa, pernah batal puasa enggak? Ya, Yesus di ini enggak. Pernah batal puasa enggak, kok lari ke Yesus? Iya, lu nanya, gua nanya lagi, gitulah. Ya, Yesus nggak pernah batal puasa, Nabi Muhammad pernah batal nggak? Bah, mikirnya lama banget kamu. Iya, gua lagi dandan dulu, gua mau keluar. Oh, mau mangkal, bro?
Mangkal di mana? Mau nemuin ini, mau nemuin Rati. Nemuin Rati. Kacau. Bang Metatron loncat. Oh ini. Kali mungkin. Lagi. Gimana bro? Ya wes kamu kalau lagi dandan, lagi bedakan atau apa ya wes lanjutin dulu lah. Ya wes, selamat malam bro. Kita lanjut muslim yang lain aja dulu ya. Ya wes, sehat selalu, Tuhan berkati. Lagi ini teman-teman, lagi dandan dia. Lipstick. Lagi pakai celak gitu. Bukannya taraweh dia, dandan. Sunnah itu pakai celak. Halo, selamat malam. Selamat Ya. malam. Selamat malam. Gini Kiamat, saya mau tanya nih, boleh kan? Oh, kok langsung ke saya? Ini Bang Metatron. Ada. Kenapa? Ada Bang Metatron, ada Kang Hubal, ada Chris. Nggak langsung aja sama Kiamatnya aja lah. Kalau saya muridnya Bang Metatron. Oke lah. Aku udah mau masuk grup Orgil Bersatu nih. Jangan ikut aku Kiamat. Ya, itu kan manusia kan? Iya Pak, iya Pak, manusia Allah. Manusia Allah kan? Iya. Nah, darah manusia itu, darah Yesus itu bisa menebus dosa manusia ya? Iya Pak. Oh, jadi darah manusia menebus dosa manusia gitu? Iya, terus? Gitu aja saya nanya gitu. Jadi kalau setiap darah manusia bisa menebus dosa manusia juga kan ya? Iya, terus? Ya itu aja. Udah. Terus. Ya udah gitu Pak. Kenapa? Ya udah itu jawabannya. Oh gitu. Cuma gitu. Berarti bukan darah Allah kan? Darah manusia kan? Iya, betul. Oke lah. Berarti gitu. Tapi bro, menurut kamu manusia mungkin nggak selamat dengan usahanya sendiri? Kenapa? Menurutmu mungkin nggak manusia itu selamat dengan perbuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri? Oh, itu kalau usahanya sendiri itu tergantung itu. Baik atau enggaknya. Tergantung baik. Ya, ini logika aja ya, logika aja. Menurutmu mungkin nggak manusia itu selamat tanpa juru selamat? Mungkin nggak? Oh, kita kan tanpa penebus ada mungkin Allah masing-masing. Iya, ya, dipaham kamu mungkin atau tidak? Ya gimana mau masuk surga kalau nggak ada Allahnya, nggak ada juru selamatnya? Emang juru selamat kamu siapa? Ya Tuhan Allah. Kalau di Islam. Bukannya ada tumbal ya? Kamu tahu nggak di Islam itu ada tumbal? Tumbal apa? Ada tumbal orang Nasrani dan orang Yahudi ketika di neraka. Ya kalau tumbalnya orang Nasrani, orang Islam nggak ada tumbal loh. Iya, jadi ada konsep tumbal. Kamu tahu atau tidak? Tumbal apanya? Coba. Ya, apa konsep tumbal? Aku bukakan haditsnya. Hadis mana? Coba jangan terjemahan loh. Boleh, kamu ini kan Arabnya, kamu fasih Arab ya? Enggak, saya enggak begitu pasti. Kamu kan rajanya Islam, katanya pinter dari Islam. Enggak. Ustadzmu aja nggak bisa bahasa Arab kok, fasih nggak bisa. Jangan ngomong kayak gitu. Ustadz, kalau setiap namanya Ustadz itu udah pasti. Nggak bisa. Kayak contoh Ustadz Alif, dia mengakui dia nggak bisa bahasa Arab kok. Bicara bahasa Arab nggak bisa. Jadi dia bisa baca, terus bisa ngerti dikit-dikit doang. Saya nanya itu aja tadi. Darah manusia bisa menebus dosa manusia gitu kan? Ini aku bukakan haditsnya ya. Yang gitu aja. Jadi penebus dosa manusia dengan darah manusia. Dipaham kamu dulu. Kalau paham kekristenan kan clear. Jadi nanti itu Roma 10 ya. Jawabannya iya kan? Betul kan? Betul kan? Darah manusia bisa menebus dosa manusia, betul kan? Iya, itu sudah ada tipologinya. Nah, justru kan yang dipertanyakan itu dalam paham Islam bagaimana? Manusia itu bisa menebus dosa manusia ya kan?
Itu nanti panjang lebar kamu belum ke situ. Iya Pak, iya. Terus gimana lagi? Lanjut terus. Saya jawab. Gitu aja, gitu aja. Udah. Cuma itu aja. Oke, Ya, gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ini bro. Sama. Assalamualaikum. Oh, udah turun dia. Masih ada nih? Iya, ini loh. Jadi nanti di hari kiamat itu akan ada, Allah itu akan menyerahkan orang Yahudi ataupun orang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Ngerti nggak bro harapan? Oh, udah turun dia. Ini hadisnya sahih ya. Iya. Ya aku jelasin dulu kiamat tadi pertanyaan dia tuh. Darah yang dimaksud tuh ya. Teman-teman Kristen juga masih tahu ya. Darah Kristus itu menyelamatkan. Nah, jadi yang dimaksud darah manusia itu bukan manusia biasa, manusia yang berdosa, tapi darah Kristus adalah manusia satu-satunya di dunia yang tidak berdosa, darah yang kudus, darah yang suci. Nah, ini ayatnya di mana kita buka. Ibrani 10 ayat mungkin aku baca dari Mazmur aja dulu ya, Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, di dalam ajaran Judaism, persembahan itu ada dua. Yang namanya persembahan sajian dan persembahan bakaran. Ya, yang dibakar atau yang disembelih itu dibakar nanti. Nah, tapi kita perlu lihat di Mazmur 40 ayat 7 ya. Dalam teks aslinya yang dibaca oleh para rasul adalah kitab Septuaginta. Ini aku coba share screen tulisannya. Ya, aku coba bacakan juga. Dalam Septuaginta itu masuk dalam 39 ya dia ya. Dia masuk ke dalam surat ya ini Mazmur ya. Mazmur 39 ayat 7. Nah, teman-teman mau lihat tulisan ini kalau di Masoret atau di LAI ada di mana? Di Mazmur 40 ayat 7. Ya. Nih, kata-katanya nih. Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Ya. Boleh dibuka nggak Ibrani 10 ayat 5 kiamat? Atau Ibrani 10 ayat 5. 10 ayat 5. Ya. Kita lihat apakah teks ini sama. Ini Mazmur ya teman-teman ya. Ini kita Mazmur Septuaginta. Oke. Ibrani 10 ayat 5 ya? Iya. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Oke, lanjut. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Sama kan ayatnya? Sama ini? Ya, jadi yang dikutip oleh Rasul Paulus adalah Mazmur 39 ayat 7 atau Mazmur 40 ayat 7 versi Masoret. Tapi Mazmur 40 ayat 7 itu menyediakan tubuh bagiku diganti dengan mendengar telinga. Kalau nggak salah telinga dia ganti. Nah, ini yang jadi suka pertanyaan Muslim, di mana ayat orang Kristen atau di mana ayat orang Yahudi mengorbankan manusia. Sebetulnya ini bukan mengorbankan manusia, melainkan tubuh Kristus itulah yang menjadi penebus. Dia yang menyerap dosa dunia untuk dijadikan penebus. Jadikan penebus atas dosa-dosa. Kristus itu tidak berdosa. Bahkan di ajaran tetangga sebelah juga dikatakan ya kaweannya dibilang tidak memiliki dosa. Iblis pun tidak bisa menyentuh katanya gitu. Nah, artinya saat dia tidak berdosa apakah dia bisa mati? Tentu dia tidak bisa mati. Makanya dikatakan di Alkitab Yesus itu menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Bukan artinya dia mati dibunuh terus malaikatnya diambil malaikat pencabut nyawa. Enggak. Dia menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Untuk apa? Supaya kutuk itu menyerang dosa. Di mana terkutuklah manusia yang digantung. Itu kata kitab bilangan, kalau bilangan apa ulangan? Hukum Taurat. Jadi saat dia menyerahkan nyawanya kepada Sang Bapa untuk menerimanya kembali, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Dia memberikan menurut kehendaknya sendiri. Nah, kutuk itu jadi menghajar dosa, bukan menghajar nyawa, bukan menghajar kehidupan. Nah, itulah fungsi tubuh ini. Makanya disebutkan Yesus itu adalah korban yang kudus dan dia sekali untuk selamanya. Nah, itu Ibrani 10 tadi bisa kita lihat tentang darahnya, ada di Ibrani 10 ayat 19. Gitu. Coba Kiamat bisa baca nggak? Ibrani 10 ayat 19. Oke. Oh, tadi ini ulangan 21 ayat 23 yang terkutuk lah itu. Ya, berapa Ibrani 10? 10 ayat 19. 19 ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
Nah, itu. Jadi darahnya itulah. Jadi darah Yesus itu bukan darah manusia sembarangan. Dia mungkin memframing Yesus itu penyalipan itu kayak darah manusia yang berdosa biasa gitu. Enggak. Bukan manusia sembarangan dia. Ya, terus kalau dari tipologinya kan juga ini ya, Adam kan karena Adam semua manusia itu berdosa. Makanya nanti di Roma 5 ayat 12 di situ dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi nanti juga di ayat yang ini ya 17-nya Roma 5:17 sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu yaitu Yesus Kristus. Jadi bahkan nanti dikatakan lagi satu orang yang melanggar maka semua itu berdosa, satu orang yang membenarkan maka semua orang akan dibenarkan. Itu ayat berapa ya? Ayat 19-nya ya. Nah, jadi ketika Adam itu desain awalnya itu kan tidak mati, dia itu menjadi pemimpin sebetulnya. Nah, tetapi karena dia jatuh dalam dosa, akhirnya keterputusan hubungan manusia Adam saat itu dengan Bapa, maka dikatakan upah dosa ialah maut. Makanya ya Adam itu mati. Jadi kenapa Adam mati ya karena itu. Tetapi desain manusia itu akan hidup kekal ya karena roh itu pasti kekal ya. Apa yang di dalam diri Bapa itu pasti kekal. Makanya setelah kematian juga ada kehidupan gitu, kehidupan setelah kematian ini. Nah, oleh sebab itu butuh pengantara, yakni yang Adam kedua yang tahan atau tidak seperti Adam yang pertama yang gagal ini. Yang taat. Nah, yang taat. Yang kemudian setelah puasa 40 hari 40 malam, kemudian itu kan sebenarnya menunjukkan keilahiannya ya Bang Metatron ya. Betul. Nggak mungkin dong manusia, maksudnya ya manusia seutuhnya betul, tetapi karena dia manusia Allah itu, Kolose 2 ayat 9 itu, makanya dia pun dikatakan 40 hari itu genaplah, itu dia mengatakan di situ lapar, kemudian dia ini oleh iblis kan disuruh menjatuhkan dirinya, tetapi ini tipologi ketika Adam itu makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Iya. Ya ternyata kan dia tidak tunduk dengan iblis. Nah, kemudian di situ kan dikatakan Adam itu jatuh dalam dosa, artinya Adam itu manusia itu di bawah dari iblis ya, kutuk iblis ini. Makanya Yesus Kristus pun membuktikan sebagai Adam kedua yang dia ini tidak takluk terhadap maut atau dia bangkit dari dunia orang mati. Artinya nanti mengambil kunci kerajaan maut ini. Nah, kalau Adam kan mati, dia nggak bangkit. Karena apa? Karena dosa. Nah, Yesus Kristus dia tidak berdosa. Kalaupun dia tidak disalib, ya dia nggak bisa mati. Akan ada sampai hari ini. Karena dia tidak tercemar oleh dosa. Makanya ya satu-satunya cara ya dengan penyaliban ini untuk dia bisa melepaskan nyawanya, Yohanes 10 ayat 17-18, dan kemudian di situ dia menunjukkan keilahiannya dia. Gitu, yang dia adalah sehakikat dengan Bapa. Jadi bisa dibedakan antara Bapa dengan Sang Firman ini. Iya, betul. Itu menarik. Ya begitulah. Iblis tidak bisa membuat mesin waktu sehingga dia membuat fitnah 6 abad kemudian. Fitnah apa? Fitnah tentang penyalipan. Dan tadi pertanyaan kiamat bagus juga buat Bapak tadi ya, Pak. Siapa tadi namanya ya? Waktu kiamat nanya siapa yang jadi juru selamat di Islam. Sebetulnya kalau kita jujur, juru selamat Nabi Muhammad itu bukan juru selamat. Bukan juru selamat. Yang jadi juru selamat, nih aku tanya sama Kang Hubal, sama Kiamat, sama Bang Kris, Bang Fortin. Juru selamat orang Kristen ada berapa sih? Satu ya. Kalau juru selamat orang Islam itu jumlahnya ada 1,6 miliar. Tahu nggak kenapa? Karena saat sholat mereka memohon keselamatan agar bagindanya itu diselamatkan. Jadi masing-masing individu dari mereka itu adalah juru selamat. Jadi penyelamat yang minta selamat gitu maksudnya? Iya, dia minta selamat. Nanti coba ditanyakan ke yang Muslim aja deh, biar ya, kita tanyain ya. Ya kira-kira juru selamatnya di Muslim itu siapa? Gitu. Itu menarik sih untuk dibahas. 1,6 miliar juru selamat. Bahkan kita tadi barusan ngobrol sama juru selamat juga tadi.
apakah betul 1,6 miliar atau secara pribadi bagaimana? Ya, ini ada Arwinda Aprilia. Selamat malam. Oh, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agamanya apa Pak Wirna? Islam, Arwinda. Islam. Oh, Islam. Oke, Pak. Iya. Gimana tuh Pak? Kira-kira juru selamat di Muslim itu siapa Pak? Ada nggak? Kalau di Islam ini ya, kalau di Islam juru selamat ini kita sendiri, kita sendiri yang kita nyelamatkan, kita sendiri berdoa kepada Tuhan gitu loh, kepada Allah kita baru kita selamatkan gitu, bukan dari siapa-siapa. Kalau Nabi Muhammad itu hanya tuntunan, menuntun kita berdoa kepada Allah gitu loh. Jadi kalau ada umat Islam 1,6 miliar di dunia sekarang ini, berarti ada 1,6 miliar juru selamat gitu Pak? Itu 1 miliar itu uang, bukan juru selamat namanya. Jadi kita baca sensus. Ini kadang-kadang saya ini, ya mohon maaf ini ya, mohon Ya, maaf kita yang saya maafkan, Pak. bertanya kepada kalian semua. Kita ini nggak secara langsung menghina, nggak, cuman minta solusinya aja ya. Ini kita sama-sama hidup di dunia ini kan untuk mencari masing-masing kebaikan ya semua ya. Benar nggak? Terus? Nah, kalau orang Kristen menyebut Yesus Tuhan itu sebetulnya kita ini yang ciptakan itu siapa? Coba saya tanya. Kalian ini diciptakan siapa? Ciptaan Yesus apa ciptaan Allah? Bapak melalui firman-Nya. Yang diciptakan itu Adam, manusia pertama. Hawa itu melalui tulang rusuknya. Nah, kemudian sudah ada Pak di situ alat reproduksi. Nah, yang terjadi selanjutnya bukan lagi diciptakan karena Kejadian 2 ayat 3 ini kalau dalam kekristenan ya Pak ya, itu sudah selesai penciptaan. Enggak, gini loh Mbak. Makanya ini dalam paham Alkitab Pak, dalam paham kekristenan. Artinya manusia setelahnya itu ya repetisi, bukan diciptakan. Nah, kalau di Islam, ya saya ngerti Bapak arahnya kemana. Kalau di Islam kan memang Allah menciptakan manusia setiap hari kan Pak, betul? Setiap itu kan dari sifat-sifat manusia menjadi satu hari. Sudah tahu saya ini tahu. Terus Bapak tahu nggak kalau yang ini, Bapak tahu nggak sih konsep penciptaan manusia cacat itu seperti apa? Kalau dalam perspektif Islam. Jelaskan dulu aja. Yang tadi saya bicarakan jelaskan dulu. Iya, itu sudah saya jelaskan tadi. Yang menciptakan kita ini Yesus apa Tuhan? Kita kan tadi saya bilang Bapak. Iya, saya dengarkan. Iya. Kan udah saya jawab tadi. Tadi udah dijawab, cuma tadi Kiamat itu menjelaskan Pak. Semua kita tahu manusia ini adalah ciptaan. Tentunya penciptanya sang pencipta itu sendiri. Gitu. Tadi Kiamat menjelaskan supaya titiknya itu kita mengerti dulu gimana konsep dalam Kristen. Pertanyaan Bapak itu kan bukan pertanyaan yang susah dijawab. Iya, jelas ya. Cuman kalau penjelasan dari kalian memang kemungkinan saya nggak tahu, sama sekali saya nggak tahu. Ya, terus gimana? Cuman gini saya tunjukkan ya. Kalau orang Islam semua nabi itu percaya. Nabi Isa saya percaya sama Nabi Isa, Musa, semua nabi itu percaya. Percaya apanya? Ya percaya karena ciptaannya semua ciptaan Tuhan gitu. Saya juga percaya Pak, di Jakarta ada orang namanya Subowo, Suwanto ada, saya percaya. Nah pertanyaannya percaya bagaimana Pak? Bapak percaya dengan Nabi Isa, percaya sebagai apa? Maksudnya bagaimana? Ya Nabi Isa itu kan Rasul toh. Kenapa? Iya, tahu Rasul, Nabi, apa yang dia diajarin itu apa? Ini. Terus Yesus Anda sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Kita bisa jelasin panjang lebar. Bapak percaya sebagai apa? Maksudnya? Bapak kan bilang percaya Nabi Isa sebagai Rasul, Nabi, ya percayanya sebagai apa? Selain namanya itu, Bapak percaya dia sebagai apa? Sebagai apa yang dia ajarin? Apa yang dia bawa? Atau Bapak hanya percaya dia hanya eksis gitu aja? Ya percaya apa? Dia sebagai Rasul gitu loh. Iya, yang diajarin apa? Itu yang saya juga pengen tahu. Nah makanya kalau saya tidak jelaskan. Kalau di agama kalian semua nggak tahu, sama sekali kurang tahu. Iya, kita pengen tahu dari sudut pandang Bapak dulu. Nanti Bapak bertanya sepuasnya, Yesus itu bagaimana? Apapun Bapak tanya, kita jawab.
Bapak jelasin Nah, dulu. Isa ini kan Bapak mau nyamakan Yesus sama Isa. Isa itu apa? Apa yang dia bawa? Ajaran apa? Dia kan rasul nih. Apa yang dia bawa? Ya. Ajaran apa yang dia bawa? Wadah, ini kurang tahu kalau ajaran-ajarannya kurang tahu saya. Astaga, Bapak bilang tadi percaya, ajarannya kurang tahu. Ya, Saya makanya juga kurang percaya, tahu. Pak. Di depan rumah saya ada orang jualan bebek penyet, namanya Joko. Saya tahu rumahnya di mana, umurnya berapa, anaknya ada berapa, istrinya, mukanya gimana, saya tahu. Nah, saya tanya, Bapak percaya Isa itu ngajarin apa? Bapak bilang Bapak juga nggak tahu, jadi percaya apa, Pak? Ya, tanyakan pada yang lain, tanyakan pada yang lain lagi, tanyakan pada salah satu dulu. Ya udahlah. Oke. Ya. Ya Pak, tadi sebenarnya bingung ya. Saya pun bingung sih kalau mau jawab pertanyaan itu karena di Quran nggak menjelaskan sama sekali Isa itu mengajarkan apa. Barangkali kalau cara jawab yang ngarang bebas itu gini Pak, mengajarkan untuk gini, dan orang Kristen pun sepakat mengesahkan Allah itu, orang Kristen pun sepakat. Itu. Itu. Nah, gini Pak, tadi kita bahas tentang ini ya, tentang penciptaan. Bapak tahu nggak kalau turun dia kiamat? Udah turun ya? Udah turun. Aku udah mau nunjukin ini nih. Gua mau bantu jawab tuh. Ajarannya apa? Tauhid. Udah itu doang. Makanya aku bingung. Beriman tuh kayak cuma tahu nama gitu. Soalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu tauhid, udah gitu aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bentar, ini Krais masih ada nggak? Krais. Monitor. Iya, turunin. Oke, aku ini kan dulu ya bro ya. Ayo bro. Siap, thank you ya, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, selamat malam. Shalom. Ya, Naila, agamanya Islam ya? Iya, agamanya Islam. Oke, gini Naila, lanjutin yang tadi. Kira-kira kalau dalam paham Muslim kalau ada anak yang enggak, maksud aku saya tidak simpati nih Kak. Maksudnya saya di sini saya ingin mau bertanya. Mau bertanya? Iya. Ya wes, bertanyalah. Oke. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama saya mau tanya tentang tujuan Yesus menciptakan manusia di dunia itu apa? Kemudian yang kedua, Yesus itu adalah penebus dosa umat manusia gitu. Tadi udah dijelasin sih sebenarnya kalau penebusan. Yang bilang Yesus pencipta itu siapa? Aku tadi udah jawab pertanyaan itu sih. Enggak, maksudnya Yesus kan kalau umat Kristen mengatakan bahwa dia itu kan Tuhan nih. Berarti otomatis Tuhan kan menciptakan manusia. Tuhan dalam paham kamu itu Tuhan itu apa sih? Tuhan itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisi apa yang ada di luar dan di dalam gitu. Masa maknanya Tuhan begitu? Iya, maksudnya Allah lah. Rob itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Rob itu artinya apa? Enggak. Kalau dalam bahasa Arabnya kan Rob. Maksudnya saya cuma tanya Iya. Coba. Kalau nggak ngerti bahasa Melayu, aku tanya dalam bahasa Arab, Rob itu artinya apa? Kalau menurut kiamat apa? Loh, aku tanya sama kamu kan yang Muslim. Enggak, saya belum ini paham betul, makanya saya mau tanya. Yesus menciptakan manusia itu tujuannya apa gitu? Iya, makanya satu persatu pemahaman itu mesti rapi dulu biar paham sampai ke situ. Jadi ya, kalau memang kiamat tahu, coba jelaskan sudah. Gitu. Iya, tahu saya. Tapi kalau langsung saya jelasin kan kamu nggak paham nanti. Ya, jadi Rob itu bisa artinya Tuhan, bisa artinya Tuan. Nah, terus etimologi dari Tuhan itu apa? Penguasa. Kalau yang saya imani, ya kan, maksudnya saya kan juga belum paham betul sekali, tapi yang saya imani, saya percaya bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah gitu, yang menciptakan manusia dan yang ada di muka bumi ini. Kalau saya bisa buktikan Allah itu lebih rendah dari Muhammad, gimana? Ya itu kiamat sendiri yang mengatakan seperti itu, ya terserah lah. Enggak. Saya bisa buktikan kalau Allah itu lebih rendah dari Muhammad. Ya terserah gitu. Mau rendah. Iya, maksudnya itu kan tidak mungkin saya juga mau bantah. Kalau saya bantah juga sama saja toh. Loh, enggak, minimal kamu bilang enggak mungkin itu. Iya, karena begini setiap pertanyaan kan kalau setiap muslim bertanya, kita bantah akan begini, akan dibilang menghujat, akan dibilang begini. Makanya enggak dong. Kalau kamu menjawab kan artinya kamu tahu, kamu paham itu. Artinya kamu betul-betul make sure. Enggak mungkin Muhammad ini yang adalah ciptaan Allah ya dalam pahammu itu kemudian lebih tinggi dari Allah kan enggak mungkin gitu loh.
Nah, tapi nggak apa-apa. Habis itu kita ke arah itu. Sekarang Anda tadi mau tanya Tuhan. Tuhan itu maknanya penguasa. Jadi siapakah pencipta langit dan bumi? Bapa. Tapi Bapa melalui apa? Melalui firman-Nya. Oh, berarti ucapan ya? Firman itu kalau kita lihat gini, logos. Logos ini kan bahasa yang sudah umum digunakan di abad 1. Tentunya kalau di tahun 50 itu ya oleh para filsuf, oleh masyarakat saat itu mereka sudah mengenal kata logos ini. Nah, saya mengutip salah satu paham yakni dari filsuf Pleno. Nah, kenapa saya menggunakan dari paham ini ya? Karena paham itu yang dipahami oleh masyarakat di sana. Iya, tapi saya lihat kalau firman itu Bentar. Anda belajar nyimak dulu. Belajar nyimak dulu. Saya ini kan belum selesai menjelaskan, udah langsung dipotong. Oke. Nah, jadi tentu bahasa yang digunakan di Alkitab itu perlu dikaji dengan bahasa yang saat itu digunakan. Nah, firman dalam paham filsuf Pleno itu adalah logika, kehendak. Dari siapa yang memiliki firman? Bapa. Jadi firman itu kalau dalam paham yang paling sederhana adalah pikiran. Kalau kita memiliki firman, memiliki kehendak, yaitu pikiran kita, otak kita. Artinya Bapak yang cerdas ini tentu Bapak yang memiliki firman, sekaligus Bapak yang hidup, yang bisa memberikan kehidupan, tentu Bapak yang memiliki rohnya juga. Itulah nanti yang dikatakan roh Allah inilah yang di dalam Kejadian 1 ayat 2 yang menghidupi tumbuh-tumbuhan saat itu, jauh sebelum adanya matahari. Oke ya. Jadi siapakah yang menciptakan alam semesta? Bapa melalui firman-Nya. Nah, nanti Anda mesti tahu bedanya firman dengan berfirman. Firman ini kan kata benda. Kalau berfirman ini kata kerja. Nah, berfirman itu cenderung kepada ciptaan. Tapi kalau dalam Alkitab, firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Artinya apa? Kehendak Bapa yang dinyatakan dan kemudian ditambahkan kodrat kemanusiaan. Ini siapa? Kristus Yesus. Yang nanti di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan manusia Kristus ini itu dikatakan ini terdapat dalam jasmaninya terdapat kepenuhan Allah. Makanya nanti Yesus Kristus ini dikenal sebagai ini ya, tauhid. Jadi dia ini duinatur ya, ada dua natur. Ya, ini dia natur yang sepenuhnya manusia, yang sebagai penebus, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, tapi juga dia sepenuhnya ilahi, makanya dia bisa menjadi pengantara kepada Bapa yang kudus ini. Dan dia memberikan suri tauladan yang sempurna. Itu. Ya, silakan. Ya begini, maksudnya itu penjelasan yang tadi Kak Kiamat apa nama menjelaskan tadi itu kan itu hanya penjelasan yang dibuat-buat ya menurut saya. Apa namanya tidak ada dalam itu kan tidak ada dalam ada ayatnya tadi saya tunjukkan. Iya, apa yang dibuat-buat itu coba? Kan, maksudnya dibuat-buat tuh begini kan tidak ada dalam kitab kan tidak